Gaya bicaranya Bapak pada saat itu seperti apa sih, Mbak? Biasa aja tuh nanya apa gitu. Ini rompi boleh pinjam? Saya bilang, oh ini rompi artis gitu. Oh artis ya, saya juga belum artis waktu itu. Nanya dari mana? Saya bilang, saya dari, ya mau bilang saya artis Jakarta juga belum kan. Saya dari Sengkang, Sengkang mana katanya. Nggak tahu, cari aja di peta. Waduh katanya. Udah gitu pas dia ngasih saya air minum, saya minum kan. Kamu minum minuman saya bilang, loh ini kan saya kasih pinjam rompi saya boleh dong minum minuman Bapak. Dia bilang, oh iya iya silahkan. Pas udah gitu nanya apa lagi, pokoknya saya kesel gitu karena saya ini enggak pernah nyanyi di tengah orang banyak seperti itu. Terus kaget juga gitu lihat suasana seperti itu, terus dia nanya-nanya, saya kesel gitu kan. Pas sudah dipanggil untuk orasi, saya kaget, ternyata yang duduk di dekat saya itu menteri. Ini kaki saya gemetar, semuanya gemetar. Sampai sepanjang dia orasi saya berdoa, ya Allah saya mau minta maaf gitu kan. Karena ya namanya cuek juga banget ngomongnya gitu saya ya. kan nggak tahu gitu. Pas dia udah selesai orasi saya langsung cium tangan dia, saya minta maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak menteri. Langsung kamu ternyata nggak tahu kalau saya menteri. Nggak tahu Pak, nggak punya TV, nggak pernah nonton TV, nggak pernah baca koran, nggak Pak katanya. Pada saat dilamar lalu kemudian langsung menerima. Sebenarnya sih waktu pertama melamar saya, dia tuh romantis ya, saya juga bingung. Dia bawa saya keliling terus dipasangin cincin ini kan. Oh my God. Aduh. Ini yang ini nih, iya, yang sekarang dipakai. Iya, dia bilang, ini saya kasih cincin ini saya mau lamar kamu. Hah? Cincinnya kok besar sekali, saya bilang. Papa kalau mau lamar saya bilang sama orang tua saya kan belum pernah menikah gitu kan. Harus melalui orang tua, apalagi saya orang Bugis, saya nggak boleh sendiri memutuskan. Ya udah kapan saya bicara sama orang tua kamu? Ya nanti saya sampaikan dulu ke orang tua saya, itu mau nyampein juga bingung bagaimana caranya. Ini yang mau lamar kita kan bukan orang sembarang, terus usianya juga udah jauh banget kan perbedaannya gitu. Ya tapi akhirnya udah tahu kalau berkeluarga segala macam, udah tahu ya dong? tahu lah saya, udah tahu gitu. Cuma waktu ketika saya nyampein ke orang tua saya nggak setuju gitu. Gimana nak, kita ini kan takut kalau ada apa-apa ya kan, resiko. Orang tua saya kan lurah gitu, bapak saya. Dia nggak mau kalau sampai karena nanti urusan ini dia jadi pekerjaannya hilang atau apa gitu. Tapi Pak Mur memberi keyakinan sama orang tua saya, ya udah pikir semuanya dia ngurus kan. Ya saya juga karena nggak ngerti hukum atau apa, ya udahlah kita nikah aja yang penting resmi gitu. Pada saat itu berarti resmi secara agama ya, Secara tidak agama. secara hukum negara. Iya. Dilakukan Di rumah. Di rumah. Di sana, di Wajo? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Bintaro. Sudah Jadi orang tua ke sini? Iya, orang tua saya ke Jadi wali, Jakarta. saksi, mahar segala macam? Iya, semua ada. Pada saat itu Mbak sudah mengerti nggak bahwa menjadi seorang wanita yang dinikahi siri ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi? Kalau saya pribadi terus terang saya tidak melihat, enggak mikir sampai ke situ. Yang penting pikiran saya, bapak ini suka sama saya, mau menikah dengan saya. Yang penting buat saya, hidup saya, daripada saya pacaran dengan orang nggak jelas ya kan, belum tentu saya kawin kan. Ini udah jelas siapa dia mau menikah dengan saya, minta baik-baik di depan orang tua saya, dan dia tidak main-main gitu. Dan memang waktu saat lamaran kita tidak langsung menikah, saya minta waktu berapa bulan kan, karena saya mau mencintai dia baru saya menikah gitu. Jadi ketika saya sudah mulai jatuh cinta, ya udah saya putuskan udah kita menikah cepat. Dalam perjalanan keluarga Bapak nggak ada yang? Enggak, karena memang apa ya, dia itu kan orang sibuk ya. Jadi dia itu kadang-kadang kalau waktu tenas aja, kalau acara di kantor saya sering diajak gitu, di seknek. Kalau dia tenas 3 kali seminggu saya ada, atau keluar kota setelah menikah loh ya gitu. Begitu. Tapi nggak ada, mohon maaf, nggak ada respon dari keluarganya Pak Mur, artinya teror, telepon segala macam? Nggak ada. Jadi sebenarnya sih semua ada itu setelah saya melahirkan anak saya. Drama dimulai kan ketika melahirkan, lalu kemudian butuh akte lah pada saat itu ya. Jadi saya waktu menikah dengan Pak Mur tuh memang tidak seberapa lama sih, enggak lebih dari 6 tahun lah masa bahagia saya sama dia gitu ya. Setelah saya melahirkan itu, kemudian anak saya sudah mulai
besar. Mau sekolah. Terus mau sekolah saya butuh Surat-surat status resmi, legal ya. gitu ya. Itu yang membuat saya terus ya udah terus ada ya orang lain lagi gitu yang saya nggak terima. Akhirnya saya pikir saya nggak Maksudnya bisa. gimana? Ada orang lain itu maksudnya gimana? Ya anggaplah Will ya. Oh, Wanita lain. Ya jadi Dan apa yang membuat Mbak tidak menerima Will? karena saya menganggap bahwa saya ini yang terakhir gitu loh. Saya nggak ada lagi istilah ada orang lain karena memang saya menjalani hidup saya itu sangat bahagia gitu. Saya benar-benar merasakan bagaimana suami saya begitu perhatian sama saya. atau mungkin dia mau berbagi kebahagiaan juga, maksudnya kebahagiaan. Tapi Jadi yang gitu maksudnya berbagi kebahagiaan yang pertama, yang kedua dengan Mama Cica, yang ketiga dengan yang berikutnya enggak, gitu. sebenarnya setelah berjalan gitu saya taunya ternyata si yang wanita satu ini udah lama sama dia, tapi ya Baru ketahuan belakangan. ya saya kan orang dari kampung, saya nggak tahu dunia begituan gitu ya kan. Jadi jauh sebelum ketemu dengan Mbak Macica, Ya, malah Mbak Macica gitu. jadi yang ketiga Nah, gitu. ya jadi setelah dia tahu bahwa saya punya anak dari almarhum itu, dia Jadi rame. gitu. Malah saya diteror dan lain sebagainya, pembunuhan, terus mau menculik anak saya. Makanya ketika Dari yang ketiga ini bukan dari Iya. yang pertama, Mas. Yang ketiga kan Mbak Macica, Iya. yang Oh, kedua, jadi- yang yang kedua kedua. berarti. tapi Banyak amat ya. Ya, tapi dari menurut almarhum sendiri nggak pernah menikah gitu. Ya, jadi nikah siri juga sama. Ya nggak juga. Oh, nggak nikah siri juga. Nggak juga gitu. Dede pusingnya Dia Dik. pusing nih saya, makanya saya nggak Iya. mau sudah. Walaupun saya dikasih rumah mewah, dikasih mobil berderet-deret, deposito udah kembaliin dah nggak ada deh. Ini nggak bernilai semua jadinya kan. Tapi alhamdulillah akhirnya Muhammad Iqbal akhirnya menerima status bahwa beliau adalah anak-anaknya Mbak Macica Jadi itu. ya begitulah diakui sebagai namanya anaknya kita ini Pak. kan orang yang nggak pernah tahu kehidupan yang seperti apa gitu. Ketika saya melahirkan Iqbal, Pak Mur kan masih menjabat Ya. sebagai Mensesnek. Jadi waktu melahirkan pun ini nama yang di Mau disimpan, surat lahir ini ya, siapa gitu. Sebagai bapaknya Pak Murnya ya apapun kan namanya suami kan dia menyuruh apa ya saya mengikut aja. Udah pakai aja dulu nama Agus Ibrahim, namanya om saya. Ya saya sih nggak pernah berpikir bahwa akan ada Drama iya, kemudian yang seperti terjadi itu, berikutnya. Gitu. Kalau Agus saya mungkin Ibrahim orang tuh om. pengalaman, mungkin saya tidak akan mau menerima itu. Iya. Tapi saya sih, Omnya Mbak Macica ya? iya, saya polos aja gitu. Saya pikir suami saya baik, dia sangat perhatian. Apa yang harus saya takutkan gitu? Dia kan Oke. orang yang sangat bertanggung jawab ya. Oke. Artinya tidak ada anak aja dia begitu perhatian sama saya, keluarga. Jangankan sama saya, sama orang lain aja dia itu penuh kasih sayang gitu. Oke. Ya. Drama kehidupan selanjutnya adalah nanti aja deh ya. Setelah yang satu ini tetap sama kami di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati.